Kalau berdasarkan data itu dari tahun 2004 sampai 2005 itu sudah 15 kali insiden kecelakaan kapal di perairan Labuan Bajo. Kalau urusan keselamatan pelayaran di kita itu betul-betul kelam. Kenapa? Karena memang ini satu bidang yang gimana ya? Laut itu kan dari sisi lautnya dulu ya. Iya. Dari sisi lautnya itu kan nggak ada yang bisa mengontrol laut. Kembali lagi di Sindoscope. Kita akan membahas beberapa persoalan aktual dan terkini. Saya Gaib Sigit bersama dengan sahabat saya, redaktur pelaksana dari Sindonews.com, Mas Sucipto. Dan juga ada tamu kita, pakar pelayaran, Direktur Eksekutif Nasional Maritim Institute. Tapi belum ada sekolahannya, belum namanya institut. Bentar lagi dalam proses. Amin. Profesor Siswanto Rusdi. Assalamualaikum, Prof. Gaib Cipto. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa jumpa di sini. Ya, kenapa kita undang pakar kemaritiman dan pelayaran Prof. Siswanto ini? Karena kemarin kita mendapat berita duka ya. Dan berita duka ini sampai ke seluruh dunia. Ya. Karena yang korbannya adalah salah satu pelatih sepak bola wanita dari klub Spanyol Valencia yang sangat terkenal, dan langsung tuh CNN semuanya. Kejadian di Labuan Bajo, 1 orang sudah ditemukan meninggal dan 3 atau 4 orang masih dalam pencarian, tapi istrinya selamat ya. Istrinya selamat. Nah, ini ternyata Cip, di Sindonews.com saya baca, ini kejadian di Labuan Bajo itu bukan yang pertama. Betul. Ternyata ini udah berapa kali kejadiannya? Iya. Kalau berdasarkan data itu dari tahun 2004 sampai 2005 itu sudah 15 kali insiden kecelakaan kapal di perairan Labuan Bajo. Padahal Labuan Bajo itu salah satu tempat pariwisata terkenal, salah satu yang terkenal di dunia ya. Betul, dan masuk dalam DSWP, destinasi super apa tuh? Destinasi super pariwisata. Pariwisata, destinasi wisata super prioritas. Oh, yang 10, Yang 10 itu. itu. Iya, di tahun 2019 ditetapkan. Iya. Harusnya kan sistem keamanannya, keselamatannya lebih terjaga. Apalagi banyak kepala negara waktu itu kesana kan. Betul. Nah, kita langsung ke Prof nih. Prof, ini gimana nih? Labuan Bajo, salah satu DSWP ini super prioritas, justru banyak kecelakaan, dan puncaknya itu kemarin seluruh dunia jadi tahu bahwa nggak aman ternyata, sampai Kementerian Pariwisata menghentikan dulu sementara. Sebenarnya kayak gimana sih kondisi di sana? Nah, jadi begini ya, Prof. Gaib Cipto ya. Kalau urusan keselamatan pelayaran di kita itu betul-betul kelam. Kenapa? Karena memang ini satu bidang yang gimana ya? Laut itu kan dari sisi lautnya dulu ya. Iya. Dari sisi lautnya itu kan nggak ada yang bisa mengontrol laut. Jadi dia daerah yang sangat Terbuka berarti? terbuka, uncontrollable. Di sisi lain, regulasi penegakan hukumnya juga parah di kita. Akhirnya ketemu gitu loh. Maksud saya ketemu tuh begini, sekarang cuaca sedang buruk-buruknya. Gitu loh. Nah, tapi cuaca tidak bisa kita salahkan. Itu udah dari sononya kata orang gitu loh. Nah, yang tinggal di sini nih, di sisi daratnya atau di sisi regulasi, di sisi awak kapal dan yang lain-lain yang harus siap menghadapi kemungkinan cuaca terburuk. Itu kapalnya kapal apa sih? Kapalnya kapal kayu. Itu kan kapal ya sebagian orang menyebutnya malah pinisi. Masa untuk tempat wisata prioritas kapalnya kapal kayu? Memang gini, disitulah mungkin yang menjadi pesonanya ya. Jadi kapalnya kapal ya tradisional gitu loh. Back to original gitu Back ya? to original. Jadi back to nature. Kalau dipasang kapal besi udah nggak seni. Udah kehilangan Iya, sentuhan nature-nya. Iya, nature-nya. Jadi ditaruhkanlah di situ kapal-kapal kayu. Nah, Emang jaraknya daerah ini kan daerah yang yang pandangan dekat lah, atau lintasan pendek gitu loh. Jadi yang paling ya bukan mau paling cocok ya, yang terbaik ya
itulah kapal-kapal kayu, kapal-kapal yang tidak digerakkan oleh mesin lah ya terutama ya, bisa kapal layar gitu loh. Kalaupun ada mesin, mesinnya kecil sehingga tidak merusak keaslian suasana. Jadi sebetulnya ke sana nuansanya itu gitu loh. Masuklah kapal ini. Cuman kan yang menjadi persoalan otoritas wisata Kemenpar sepertinya tidak cuap-cuap dengan kementerian yang ngurusin alat angkutnya, perhubungan gitu loh. Kami desainnya seperti ini, kapal-kapal kayu gitu ya kan, kapal-kapal kapal-kapal tradisional. Oke, gitu loh. Diokein aja kayaknya gitu loh. Bagaimana nanti berapa jumlah wisatawannya, kemudian rutenya kemana, besar dugaannya tidak dibicarakan. Sehingga ketika kecelakaan udah nggak tahu siapa yang tanggung jawab. Ya, sejauh ini kan nggak ada yang bertanggung jawab. Udah di media udah ngomong, Cip? Udah ada dari Kementerian Pariwisata, sudah, terus dari Syahbandar juga sebelum kejadian itu paginya Syahbandar sudah mengeluarkan pengumuman bahwa tujuan ke Pulau Padar itu ditutup. Nah ini kan kejadiannya Jumat malamnya jam 8:30 itu, gitu. Artinya kan ini diabaikan nih, himbauan, gitu. Itu berarti udah diumumin ya? Iya, artinya begini, itu kan otoritasnya itu kan dua kan. Oh iya benar. Nah di kita ini kebanyakan seperti itu. Otoritasnya satu, katakanlah perhubungan, di sini pariwisata. Nah pariwisata ini kan dia lebih merasa dia yang berkuasa. Ini kan kawasan wisata. Iya. Turis nggak boleh ditolak. Nggak boleh ditolak. Ini kita butuh cuan, kita butuh devisa. Berarti itu berangkatnya malam ya mereka? Malam, kejadiannya malam. Wah. Nah, idealnya kan sebuah kapal itu kan harus ada safe tools ya, alat keselamatan kayak life vest. Kayaknya itu nggak ada, terus ada suar. Kalau kejadian ada suar, jadi kan menarik perhatian. Nah, jadi kelihatan kan bagaimana koordinasi. Saya paling benci banget menyebut koordinasi. Karena kalimat yang nggak pernah terrealisasi di negeri ini. Jadi minta maaf aja nih. Cuma di atas. Iya, jadi nggak ada koordinasi itu ya. Memang nggak ada kan. Ini daerah, katakanlah daerah otoritasnya pariwisata. Tapi mereka miskin perspektif atau miskin pemahaman aspek keselamatan pelayaran. Oh, berarti ini mirip tambang di area hutan lindung. Iya. Hutannya punya Kementerian Kehutanan, tambangnya punya Kementerian SDM. Nah, kan ngaco kan. Itu kayak odong-odong di perumahan. Oh iya. Nah, odong-odong kan modifikasi juga. Tapi odong-odong ini tiba-tiba keluar jalan raya. Bang katanya gitu. Nggak punya nomor plat, yang nyupir nggak punya SIM. Tapi tiba-tiba keluar arena, bawa anak, ditabrak bis, nyusruk meninggal, siapa yang tanggung jawab? Iya kan. Jadi seperti itulah. Nah cuman kan sekarang ini melibatkan orang asing, walaupun ada anak bangsa ya, anak negeri ini, tetapi kan seperti yang dibilang tadi kan, internasional sudah masuk. Karena pelatih Valencia. Kan. Dan ini bisa mempengaruhi citra pariwisata Indonesia ya? Oh, sudah. Menurut saya. Makanya Kementerian Pariwisata langsung gerak cepat menyetop dulu. Jadi begini, kita ini kan sebetulnya pariwisata kita kan kalau di rating lah ya, kan paling di rating C, rating D lah gitu. Mosok? Iya, kalau saya ya dari sisi keselamatan. Oh, kalau keindahan kita? Iya, kalau keindahan nggak ada yang tidak ada yang mengalahkan Raja Ampat. Kemudian Bunaken tidak ada. Labuan Bajo dari sisi objeknya ini punya top. Tetapi aspek pendukungnya kita bisa berdebat sampai 2 hari lagi kiamat. Tapi kan seharusnya ya kan ada semacam kayak evaluasi kayak uji kelayakan atau apa. Kalau di mobil kan ada bus kir kan. Harusnya sebagai transportasi laut sih ada ya. Ternyata bukan yang sekali kan. Ternyata udah beberapa kali. Sekarang kan kapal itu ada kan ranahnya perhubungan. Jadi ngapain juga pariwisata melakukan
Pengecekan kan bukan mainan, Iya, bukan iya, iya. wewenangnya dia. Iya. Nah ini yang tidak ketemu gitu loh, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan. Udah tahu ini ada perahu. Belum lagi PAD dari buat Pemda. Iya, berarti ada segitiga kan. Pemda, Kemenhub, Kemenhub Kemenpar. dan Kemenpar. Ini nggak tahu Oh, kita. 4 dong. Ormas. Itu parkir. itu sekarang bagian penting dari Iya, bangsa iya, ini. iya, iya. Kalau Karena di enggak- mana-mana masalah pasti ada ormas. Iya, iya. termasuk yang di Surabaya. Lagi Paguyuban parkir. Ah, itu dia. Emang di laut ada juga ormas yang ngurusin parkir ya? Ada parkir kapal-kapal nelayan itu perahu-perahu ya, kita menyebutnya perahu. Jadi begini Prof. Gaib Cipto ya, kapal itu biasanya terbuat dari besi. Nah, yang dari kayu itu disebut perahu. Oh. Jadi ini di kalangan pelayaran ya, perahu. Nah, kapal itu bermesin. Perahu bisa pakai mesin, bisa tidak. Iya. Jadi kita menyebutnya perahu saja untuk yang di Bunaken atau yang di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Karena kalau kapal itu dia ada standarnya, disebut dengan SOLAS, Safety of Life at Sea. Jadi bagaimana keselamatan penumpang atau awak kapal itu sudah dipikirkan oleh orang internasional. Orang internasional sudah memikirkan. Sebagai negara anggota IMO, kita ikut juga gitu loh. Cuman kan penerapannya di kita yang jadi masalah. Nah, yang di Labuan Bajo itu kan ternyata jaraknya pendek ya. Iya. Itu bisa terbalik itu. Nah, ini yang saya dapat informasi dan apa juga ya. Itu kapal kan sebetulnya modifikasi. Jadi Maksudnya modifikasi itu apa? dari kapal nelayan, yang kapal awalnya itu bukan untuk ngangkut penumpang. Oh, buat biar nyari ikan. Barang. Barang. Iya. Nah, ketika dimodifikasi untuk ngangkut penumpang, dia tidak melakukan penyesuaian sehingga Bobotnya apa iya, gitu. itu kan kalau ada penumpang itu kan biasanya dia di atas ngumpul lihat pemandangan. Ya, iya dong. Akhirnya ke atas di bawah kosong, bab gitu loh, terbalik. Oh, jadi nggak seimbang. Nggak seimbang, stabilitasnya terganggu. Jadi bukan keamanan Oh, saja jadi yang memang ada pembuatan kapal buat barang sama kapal Beda. buat penumpang tuh beda, beda. ya? Karena kapal barang, ya namanya barang, dia di situ Di bawah. statis. Statis saja. Statis. Kalau kapal penumpangnya bergerak, itu mempengaruhi keseimbangan. Berarti ini kelalaian dari pemiliknya dong kalau gitu. Ya Dan harus juga diproses. si ini dong, regulator dong. Regulator. Udah tahu ini kapal barang, katakanlah kapal nelayan, dimodifikasi untuk ngangkut penumpang. Jumlahnya mungkin 50, bahkan mungkin bisa 100. Walaupun jaraknya dekat, Labuan Bajo tuh laut terbuka. Iya, laut terbuka. Pertemuan Laut Flora sama Selat Sape. Wih, berarti anginnya kenceng juga dong. Kenceng. Arus Apalagi- dalamnya juga kencang. Apalagi musimnya kan, Ya. musim angin. Yang kapal awalnya itu bukan untuk ngangkut penumpang. Oh, buat biar nyari ikan. Barang. Barang. Iya. Nah, ketika dimodifikasi untuk ngangkut penumpang, dia tidak melakukan penyesuaian